Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift. Hidup adalah hadiah yang menyenangkan dari surga. Dan waktu kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu memberikan nuansa di dalam hidup kita. Firman itu membuat kita mengerti bagaimana kita menjalani hidup ini. Firman mengajar kita langkah-langkah di dalam hidup kita. Firman menuntun kita, membuka wawasan kita. Sehingga perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkara yang susah menjadi sederhana. Semuanya ini karena firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita. Dia adalah jalan, dia adalah terang buat setiap langkah hidup kita. Hari ini saya ingin memperkenalkan saudara, seorang ibu yang luar biasa. Dia akan share firman Tuhan, sehingga saudara semakin diperkuat, semakin mengenal siapakah saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia ciptaan baru. Saya ingin ajak saudara mendengar beliau, Ibu Dewi Kusuma. Halo pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membahas mengenai satu kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu yang saya ambil dalam Yesaya 60 ayat 1. Dikatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Kitab ini menceritakan mengenai satu kisah di mana seorang nabi Yesaya, yaitu nabi besar, Nabi Yesaya menubuatkan bangsa Israel yang ada di dalam masa tawanan. Selama 70 tahun bangsa Israel berada di dalam tawanan, di mana seorang tawanan atau di dalam tawanan, di dalam suatu perbudakan, biasanya tidak ada satu pengharapan. Hidup itu penuh dengan satu tekanan, hidup itu penuh dengan penderitaan dan tidak ada harapan tentunya. Ya kan? Nah, bangsa Israel pada waktu itu di dalam tawanan selama 70 tahun, Nabi Yesaya itu bernubuat bahwa akan terbitlah terang, akan ada satu pengharapan, akan ada satu kehidupan yang baru. Nah, demikian juga di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Allah. Hidup kita itu sebelum waktu kita mengenal Tuhan ada sebenarnya di dalam satu perbudakan. Kita tidak akan bisa lepas daripada dosa. Kita tidak ingin berbuat dosa, tetapi apa yang kita tidak ingin itu biasa yang kita lakukan. Seperti Rasul Paulus katakan juga. Hidup kita penuh dengan satu penuduhan, penuh dengan satu ketidakadilan. Apapun yang kita lakukan dosa. Kenapa? Karena jati diri kita adalah seorang pendosa. Bukan karena kita berbuat dosa, baru kita disebut sebagai orang pendosa. Tapi karena jati diri kita adalah seorang berdosa, maka apa yang kita lakukan tidak lepas daripada jati diri kita, yaitu berdosa. Tetapi karena kasih Kristus, kita menjadi orang yang berdosa, menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, kita lihat bahwa manusia yang sudah jatuh karena kejatuhan Adam di dalam dosa, menjadi rusak. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang bisa dinikmati lagi. Karena itu kita membutuhkan terang Kristus. Apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang diusahakan oleh manusia untuk memperbaiki diri, sia-sia sebenarnya. Banyak orang berusaha untuk memperbaiki diri secara jasmaninya. Yang hitam dibikin menjadi putih, yang lurus dibikin jadi berombak, dan sebaliknya yang yang berombak mau diluruskan. Yang gemuk mau dikuruskan, yang kurus mau digemukkan. Segala sesuatu memperbaiki diri yang kelihatan sebenarnya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena itu akan kembali. Karena itu bergantung kepada kemampuan dan kemampuan daripada diri kita. Dan itu ada batas ya saudara. Jadi tidak bisa kita itu diubah status kita orang berdosa menjadi orang baik. Karena daripada memperbaiki diri kita dari kekuatan diri. Tetapi puji Tuhan kita tahu karena Kristus dialah yang mengubah hidup kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita orang yang mati, kita ini orang-orang yang sudah berdosa, itu orang-orang yang sudah mati. Cuman kita berasa aja kita hidup, padahal sebenarnya kita ini adalah orang-orang mati.
Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kita ini orang-orang yang sudah ada di dalam dosa, jatuh karena keadaman, karena Adam yang sudah melakukan dosa, kita menjadi orang berdosa. Kita ini orang yang sudah mati. Artinya apa? Mati di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kudus. Dia tidak bisa bertemu dengan dosa. Oleh sebab itu hubungan kita itu terputus, saudara. Kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Itulah dia yang dinamakan kita ini sudah mati. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, waktu kita panggil, kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, artinya kita sudah dibangkitkan. Yesus yang mati sudah dibangkitkan. Demikian pula dengan kita. Kita yang sudah mati, kita percaya, kita terima Yesus Kristus, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sehingga Yesus yang adalah kebangkitannya adalah satu kebangkitan bagi kita juga. Kita menjadi bangkit, kita menjadi hidup lagi. Hidup kita sudah tidak ada lagi dalam kematian. Jadi kita tidak perlu lagi berusaha menjadi terang, karena terang Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Itulah hidup kita. Kita lagi tidak bisa lagi melihat hidup kita menjadi gelap. Bahkan di Alkitab dikatakan kegelapan tidak bisa lagi menutupi kita. Kenapa? Karena ada terangnya Kristus yang ada di dalam hidup kita. Itulah hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, artinya apa? Artinya hidup kita itu tidak bisa lagi diukur dengan hidupnya yang bukan dari Kristus, bukan? Seperti contohnya demikian. Kita mau mengukur suhu ruangan. Tidak mungkin kita menggunakan ukuran meteran baju. Kita akan menggunakan termometer untuk mengukur suhu daripada ruangan ini, bukan? Kita tidak mengambil meteran, kita ukur. Tidak mungkin, tidak akan mungkin dan tidak akan ada hasilnya. Demikian juga dengan kita. Waktu kita menerima Kristus, hidup kita sudah diubah menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita itu tidak bisa lagi kita gunakan dengan ukuran dunia ini. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 16, sebab kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, mungkin waktu kita belum menerima Kristus, mungkin waktu kita masih sama dengan dunia ini, kita menggunakan semua ukuran dunia ini. Contohnya seperti apa? Kita mengukur yang namanya sukses dunia ini adalah apa? Langsung pemikiran kita kepada sukses itu harus ada satu ukurannya uang. Uangnya harus banyak. Kemudian apalagi yang namanya sukses, kita harus yang namanya adalah posisinya harus tinggi. Itu yang namanya sukses. Jadi kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya ditumpuk posisi kita yang tinggi, itu kita belum sukses. Itulah ukuran daripada dunia ini. Salah nggak? Nggak salah. Memang itulah ukuran dunia. Tetapi ingat, ukuran kita bukan menilai orang itu dengan itu lagi. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupnya Kristus. Yang tadi saya bilang, kita tidak bisa menggunakan ukuran termometer dengan baju. Atau menggunakan ukuran baju dengan ukuran termometer. Mungkin kita dulu mengukurnya seperti ini. Dalam 2 Korintus 5 juga dikatakan demikian. Bahwa kami dulu memang mengukur Kristus, menilai ukurannya dengan manusia. Tetapi sekarang kita tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Kenapa? Karena hidup kita bukannya ukuran daripada dunia ini lagi. Loh, tapi kan kita masih hidup di dunia. Bagaimana kita tidak bisa menggunakan ukuran dunia ini? Maksud kita, ukuran dunia adalah tetap ada. Tetapi kita tidak bisa mengukur ukuran diri kita, hidup kita dengan dunia ini. Artinya apa? Karena hidup kita ini sudah tidak sama lagi dengan dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan, karena sama seperti dia yaitu Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Artinya apa? Hidup kita itu sama seperti hidupnya Kristus. Waktu kita mengundang Kristus, artinya kita mengundang hidupnya Yesus ada di dalam hidup kita.
Jadi kita menggunakan standarnya bukannya standar dunia ini lagi, tetapi standar daripada ukuran Kristus. Nah, ukuran Kristus itu ukuran yang tidak sama dengan dunia ini. Ya kan? Contohnya misalnya, orang mungkin melihat kita ini dalam satu kekurangan. Nah, bisa aja pemikiran dari dunia ini selalu dong, peperangan di dalam dunia ini kita mikir kekurangan, gimana caranya untuk supaya cukup. Kita pikir pinjam ini, atau kita harus ada tambahan uang nih, penghasilan, atau misalnya biasa kekurangan uang ini karena kita ini kurang irit. Bagus nggak? Semua pemikiran itu bagus, tetapi itu adalah ukuran yang tidak kita bisa pakai kepada ukuran daripada Kristus, saudara. Itulah peperangan terjadi di dalam pikiran kita yang selalu membawa kita untuk melihat fakta dan kebutuhan. Tapi kita harus ingat, hidup kita itu bukan di situ lagi. Memang kita tidak bisa menghentikan ukuran kita dengan ukuran Kristus. Tetapi ada yang lebih daripada itu, yaitu kebenaran Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kebenaran Kristus, ukuran Kristus tidak pernah bisa berubah dan tidak bisa berubah-berubah. Tetapi apa yang menjadi ukuran dunia itu bisa berubah. Saya pernah mendengar yang namanya orang sehat, kita harus menghindari yang namanya telur. Telur itu nggak boleh dimakan kuningnya, nanti bisa kolesterol tinggi. Kita berusaha dong untuk tidak makan telur yang ada kuningnya. Supaya apa? Supaya nggak punya penyakit kolesterol. Tetapi beberapa tahun yang lalu saya juga mendengar bahwa ternyata kuning telur itu bagus untuk kita punya tubuh. Nah, bingung kan? Penelitian bisa terus berubah. Walaupun untuk kebaikan kita. Tetapi yang namanya kebenaran Kristus itu tidak akan pernah berubah. Saya ambil contohnya. Mungkin waktu kita, yang seperti tadi saya katakan, waktu kita membutuhkan keuangan, kebutuhan keuangan itu mendesak, itu pemikiran kita langsung berubah, berpusatnya kepada apa? Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keuangan kita. Tentunya seperti itu kan. Kita tidak bisa membiarkan untuk terus hilang daripada pikiran, tapi kita bisa membuat pemikiran itu berfokusnya kepada kebenaran firman. Ya kan? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kebenaran Kristus itu, waktu kita fokuskan diri kita kepada kebenaran Kristus, kepada janjinya, kepada jati diri kita yang sudah ditebus dari segala kekurangan untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak lagi pemikiran kita fokuskan kepada ukuran daripada bagaimana ya, kalau kekurangan keuangan itu harus dipenuhi dengan gini. Tapi sebaliknya kita pikir, kebutuhan keuangan saya tahu Allah mencukupinya. Tuhan sudah menebus semua kemiskinan. Pasti ada yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saya. Saya tidak mau memikirkan itu. Mungkin saja kebutuhan keuangan itu masih ada. Kita masih kurang. Tetapi kita tidak lagi khawatir. Kok bisa ya? Itulah yang Tuhan kerjakan. Dia mengubah dari dalam kita keluar. Bukan yang di luar mengubah kita. Yang di luar itu mengubah kita dan bisa berubah lagi. Tapi yang mengubah dalam kita, itulah yang lebih dahsyat, saudara. Itulah yang tidak bisa mengganggu hidup kita. Walaupun mungkin hidup kita masih di dalam kekurangan, tetapi kita tidak bisa lagi digoyahkan dengan kekhawatiran dan kebutuhan dan fakta hidup itu. Itulah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Allah yang sudah mencukupi segala kebutuhan, melampaui daripada yang sedang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir kalau sudah dicukupi dengan kebutuhan kita misalnya 10 juta, Tuhan cukupi, kita senang. Tetapi namanya kebutuhan, kita butuh lagi 100 juta, lebih besar lagi. Kita bergumul lagi, dicukupi lagi 100 juta, kita bergumul lagi. Kita percaya itu terbatas, saudara. Apa yang dicukupi dari luar terbatas. Bukan berarti kita tidak butuh. Kita butuh, saudara. Tetapi yang lebih penting, Tuhan tahu yang lebih penting. Dia mengubah hidup kita. Dia tidak memberikan kekhawatiran, tetapi dia berikan ketenangan. Walaupun ada kekurangan, kita bisa tenang. Kita bisa menikmati hidup walaupun di dalam kekurangan.
Luar biasa saudara. Itulah hidup melampaui daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita doakan. Tuhan menyediakan saudara. Tuhan itu tidak lagi mau membawa kita melihat ukuran ini dengan ukuran dunia. Kalau kita pakai dengan ukuran dunia, apa manfaatnya Tuhan? Apa kebesaran dan kekuatannya Tuhan saudara? Tidak ada. Untuk itulah kita tidak lagi mengukur Kristus dengan ukuran manusia, tetapi kita melihat hidup kita ini karena Kristus, saudara. Begitulah Kristus, demikianlah kita di dalam hidup kita, saudara. Kita tidak lagi melihat lagi apa kekurangan itu, sehingga kita tidak bisa merasakan lagi, kita tidak mengerti apa yang namanya kekurangan. Walaupun secara fakta ada kekurangan kita, ya kan? Atau misalnya penyakit, kita tahu kita sakit. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menanggung semua penyakit kita. Sehingga secara jasmani mungkin kita merasakan sakit penyakit kita. Mungkin kita merasakan bahwa adanya satu gejala sakit. Tapi kita tidak berhenti di apa kata dokter, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yaitu kesehatan ilahi. Luar biasa, saudara. Itulah yang namanya hidup Kristus. Itulah yang dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah. Jadilah terang, bukan kita menjadi terang. Kita ini sudah dibangkitkan karena Kristus. Kita ini sudah menjadi terang karena ada keterangnya Kristus. Kadang kita lupa hal itu dalam hidup kita. Kita pikir kita ini masih loyo, kita perlu dibangkitkan. No, yang Anda perlukan adalah Anda harus menyadari jati diri Anda di dalam Kristus, bahwa Anda sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus yang sudah dibangkitkan dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Itulah Anda. Anda perlu terus menyinari hidup Anda. Anda terus bisa mengeluarkan terangnya Anda. Itulah terangnya Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kita penuh dengan terangnya Kristus. Sehingga kita bisa mengatakan kepada dunia ini bahwa hidup kita itu tidak sama lagi. Hidup kita itu tidak bisa lagi diukur dengan kehidupan dengan ukuran dunia ini lagi. Orang melihat, wah, ekonomi sedang turun. Pasti ini kita akan kacau. Pasti kita akan kekurangan. Pasti bisnis kita ini akan ada efeknya. Betul, saudara. Tetapi kita nggak berhenti, nggak titik di situ, saudara. Kita tahu ada kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita bisa mengatakan kepada bisnis kita bahwa bangkit. Kita tidak akan terpuruk. Kita walaupun dunia ini mengatakan terpuruk, tapi kita tahu kita akan terus bersinar. Karena sinar Kristus yang tidak akan ada matinya, saudara. Itulah kita. Hidup itu penuh dengan sesuatu kekuatan yang bukan dari diri kita. Sehingga 2 Korintus 4 ayat 8 dan 10 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Aneh kan? Tetapi 2 Korintus 4 ayat 10 mengatakan sebabnya. Karena kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Amin, saudara. Itulah hidup Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita. Kelihatannya kita ditindas dengan ekonomi, dengan kebutuhan, dengan fakta, dengan tubuh yang semakin merosot. Tapi kita tidak terjepit, saudara. Kami ini udah habis akal. Udah nggak ada lagi bisa, kayaknya nggak ada oportunitas, nggak ada kesempatan. Tapi orang yang biasanya udah habis akal nggak bisa mikir, kira-kira putus asa nggak? Putus asa, nggak tahu lagi. Tapi dikatakan firman-Nya, kami habis akal namun tidak putus asa. Luar biasa nggak, saudara? Itulah Anda dan saya. Tidak akan pernah bisa putus asa. Walaupun dalam keadaan ditindas, walaupun mungkin saat ini kita nggak bisa mikir, tetapi kita tidak putus asa. Itulah hidup Kristus. Tidak akan pernah bisa putus asa Kristus itu. Kami ini dianiaya. Dianiaya. Kayaknya ini nggak boleh, ini kayaknya dipersulit, ini kayaknya jalan buntu, dianiaya sana sini, dikatain apa nggak benar, nggak baik, kurang ini, kurang itu.
Namun kita tahu Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Walaupun aniaya datang, kita ada pengharapan karena kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Amin, saudara. Terus ayatnya dikatakan kami itu dihempas, tahu Anda dihempas? Dihempas itu kalau kita di dalam satu perahu ada angin badai, dihempas ke sana, dibawa ke sini, bisa mabuk laut, bisa bahkan air masuk, bisa tenggelam. Tapi dikatakan ayatnya lucu sekali, saudara. Kami dihempas namun tidak binasa. Luar biasa, saudara. Anda itu tidak akan pernah binasa karena ada Kristus di dalam Anda. Makanya bangkit dan bersinarlah. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan ingatkan. Kita harus menyadari jati diri kita di dalam Kristus, saudara. Amin, saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu ada kematian Kristus yang sudah membangkitkan kita, yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Para pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan, oleh karena itu kita harus terus menyadari diri kita. Bangkitlah dan bersinarlah karena terang Kristus sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu lagi berusaha untuk bangkit dari kematian. Kita sudah dibangkitkan. Kita sudah bangkit. Dan kita tidak perlu lagi berusaha untuk bersinar-bersinar. Karena terang Kristus sudah ada dalam hidup kita. Dengan sendirinya kita sudah bersinar. Jadilah sebagaimana Tuhan telah ciptakan Anda. Dan bagian kita bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman-Nya. Kita tidak perlu berusaha, tapi Kristus sudah berikan. Walaupun membutuhkan waktu dan perjalanan pertumbuhan di dalam hidup Anda. Kadang kita masih jatuh, kadang kita masih perlu dikuatkan. Tidak apa-apa, saudara. Ya kan? Semua memerlukan satu kedewasaan. Seperti seorang bayi. Bayi itu bertumbuh. Dia terus bertumbuh. Sejalan dengan bertumbuhnya, bukan berarti sewaktu dia bertumbuh menjadi dewasa artinya dia menjadi manusia. Dia itu bayi itu sudah manusia. Wujud jati dirinya sudah manusia. Dia bukannya yang lain-lain. Tapi waktu seiring dengan pertumbuhannya dia, karena diberi makan dan sebagainya, dia seorang manusia. Demikianlah Anda dan saya. Kita itu sudah dibangkitkan. Kita itu sudah ada sinarnya Tuhan. Waktu kita terus menyadari akan jati diri kita di dalam Kristus, kita akan bangkit terus, kita akan terus ingat, kita akan terus melakukan apa yang menjadi jati dirinya kita. Kita tidak bisa lagi dibuat mati karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Oleh sebab itu, yang kita perlu sadari adalah jati diri kita di dalam Kristus. Dialah yang membangkitkan kita. Dialah terangnya kita. Sehingga waktu masalah boleh ada, fakta boleh tetap ada. Tetapi kita tidak berhenti di dalam masalah. Kita tidak berhenti karena fakta. Kita tidak bisa lagi diintimidasi karena kebutuhan kita, saudara. Kita bisa bahkan berkata, walaupun kita berada di tengah badai, walaupun kita harus menembus badai, kita bisa berjalan di atas air, saudara. Itulah Anda dan saya. Itulah hidup Kristus yang ada di dalam hidup Anda dan hidup saya. Kita bisa berkata kepada badai untuk tenang. Karena ada kehidupan Kristus di dalam hidup kita yang membuat segala badai tenang. Amin, saudara. Itulah yang kita perlu sadari, saudara. Itulah yang terus kita jalani hidup ini. Itulah yang terus kita berikan satu terang di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata kepada teman-teman kita, yuk bangkit, yuk terus kita bersinar, yuk terus kita hidupi hidup Kristus. Sehingga kita bisa menikmati walaupun di dalam perjalanannya kita, walaupun kadang kita terintimidasi, tapi kita ingat lagi akan kasih Kristus, kita ingat lagi akan kebangkitan Kristus, kita sadari lagi jati dirinya kita, sehingga kita bisa berkata bahwa terang Kristus yang ada di dalam hidup kita akan terus bersinar. Kita boleh kehilangan akal, tetapi kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Walaupun kita merasa kita sendiri, tetapi sebenarnya Tuhan berkata, sekali-sekali engkau tidak pernah ditinggalkan. Sekali-sekali engkau tidak pernah dilupakan. Itulah
Kristus. Itulah hidup Kristus di dalam kita, saudara. Kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi merasa diri kita itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahkan hidupnya Kristus diberikan ada tinggal di dalam hidup kita. Amin saudara, luar biasa sekali. Jadi ingatlah terus akan jati diri kita. Sehingga kita boleh bersinar, kita terus boleh membangkitkan yang lain. Dan kita akan terus melihat terangnya Tuhan menyinari Indonesia bahkan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau mati, Engkau hidup, Engkau bangkit ya Tuhan. Dan Engkau sekarang membangkitkan kami dari kematian. Engkau memberikan terang-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan-Mu menjadi kekuatan kami. Ukuran-Mu menjadi ukuran kami ya Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan yang hidup di dalam kami, bukannya kami lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan, bantu ya Tuhan untuk terus menyadari hidup Kristus di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus menggunakan ukuran Kristus, bukan ukuran dunia lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk para ya Tuhan pemirsa ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang ingatkan mereka, hidup mereka ya Tuhan bukan hidup mereka lagi, tetapi hidup mereka adalah hidup Kristus yang terus bersinar, yang terus bangkitkan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagaimana pemirsa pendengar yang setia, saya percaya sudah diberkati oleh Ibu Dewi Kusumo, firman-Nya yang sungguh membuat kita memiliki wawasan yang baru, memberikan pewahyuan tentang siapa saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Betapa Dia sangat mengasihi kita, sehingga kita merasa aman, kita merasa nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undur diri dari studio. Dan kita ketemu lagi sampai sesi berikut bersama dengan saya, Pastor Kong, dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift. Hidup adalah hadiah yang indah dari surga. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.